Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tabita Hunidetu, NPM 2019 01500118. Saya dari Prodi BK kelas ekstensi XA. Di sini saya akan membawakan materi mengenai kode etik profesi bimbingan dan konseling. Apa sih kode etik profesi? Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik yang ditulis secara jelas dan tegas, secara terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan yang salah, dan perbuatan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku dan berbudaya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan. Di sini kita akan melihat ciri-ciri profesi. Pertama, suatu profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang memiliki fungsi dan kebermaknaan sosial yang sangat menentukan. Yang kedua, untuk mewujudkan fungsi tersebut pada butir di atas, para anggotanya atau petugasnya dalam pekerjaan itu harus menampilkan pelayanan yang khusus yang didasarkan atas teknik-teknik intelektual dan ketampilan-ketampilan tertentu yang unik. Yang ketiga, penampilan pelayanan tersebut bukan hanya dilakukan secara rutin saja, melainkan bersifat pemecahan masalah atau penanganan situasi kritis yang menuntut pemecahan dengan menggunakan teori dan metode ilmiah. Yang keempat, pada anggotanya memiliki kerangka ilmu yang sama, yaitu didasarkan atas ilmu yang jelas, sistematis, dan eksplisit, bukan hanya didasarkan atas akal sehat atau common sense belaka. Di sini kita masuk dasar-dasar kode etik profesi BK. Di sini ada 5 dasar-dasar kode etik profesi BK. Yang pertama, Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdinasi. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, atau Pasal 28 ayat 1, 2, dan 3 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetisi Konselor. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Ada 5 tujuan kode etik. Yang pertama yaitu melindungi konselor menjadi anggota asosiasi dan konseli sebagai penerima layanan, mendukung misi APKIN. Yang ketiga, kode etik merupakan prinsip yang memberikan panduan perilaku yang etis bagi konselor dalam memberikan layanannya. Yang keempat, kode etik membentuk konselor dalam membangun kegiatan layanan yang profesional. Kode etik menjadi landasan dalam menghadapi dan menyelesaikan keluhan serta permasalahan anggota asosiasi. Yang berikut kita masuk pada prinsip-prinsip pokok profesionalitas. Yang pertama, setiap individu memiliki hak untuk dihargai, diperlakukan dengan hormat, dan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, setiap individu berhak memperoleh informasi yang mendukung kebutuhannya untuk pengembangan dirinya. Yang ketiga, setiap individu memiliki hak untuk memahami arti penting dari pilihan
hidup, dan bagaimana pilihan tersebut akan mempengaruhi masa depannya. Yang keempat, setiap individu memiliki hak untuk dijaga kerahasiaan pribadinya sesuai dengan aturan hukum, kebijakan, dan standar etik layanan. Yang berikut, pelaksanaan kode etik profesi. Yang pertama, pelaksanaan hak dan kewajiban. Dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai konselor harus selalu mengaitkannya dengan tugas dan kewajibannya terhadap klien dan profesi sebagaimana dicantumkan dalam kode etik ini, dan semuanya itu sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kebahagiaan klien. Yang kedua, pelanggaran kode etik. Konselor harus senantiasa mengingat bahwa pelanggaran terhadap kode etik ini akan merugikan mutu proses dan hasil layanan yang diberikan, merugikan klien, lembaga, dan pihak-pihak lain yang terkait, serta merugikan diri konselor sendiri dan profesinya. Yang berikut kita akan membahas tentang pelanggaran kode etik. Kode etik profesi berfungsi sebagai pelindung dan pengembangan profesi. Dengan telah adanya kode etik profesi, masih banyak kita temui pelanggaran-pelanggaran ataupun penyalahgunaan profesi. Apalagi jika kode etik profesi tidak ada, maka akan semakin banyak terjadi pelanggaran, akan semakin banyak terjadi penyalahgunaan profesi. Di sini kita membahas tentang kode etik profesi konselor mengalami perubahan pada tahun 2004 ketika organisasi profesi konselor yang awalnya IPBI menjadi APKIN. Di sini teman-teman bisa lihat kode etik 1991 dan kode etik 2004. Pada kode etik 1991 ini, anggota memiliki latar belakang yang berbeda asalkan bergelut dalam dunia bimbingan. Tidak jelas mengenai kualifikasi yang harus dimiliki oleh konselor. Terdapat klasifikasi pemberian bantuan karenakan perbedaan latar belakang. Dalam hal hubungan kelembagaan hanya ditentukan tetap mementingkan klien dan lembaga. Belum terdapat hak praktik mandiri karena IPBI tidak mengikat profesi. Belum disinggung mengenai hak dan kewajiban sanksi terhadap pelanggaran kode etik. Yang berikut kode etik 2004. Latar belakang anggota difokuskan pada konselor. Dijelaskan kualifikasi yang harus dimiliki konselor. Kompetensi pemberian bantuan disamakan. Adapun ahli tangan kasus merupakan hal yang berada di luar kewenangan konselor. Telah dituntut pula tanggung jawab, kebijaksanaan, ketentuan, dan pengetahuan. Sudah terdapat ketentuan mengenai praktik mandiri konselor. Sudah disinggung hak dan kewajiban, disinggung mengenai sanksi terhadap pelanggaran kode etik. Yang berikut, bentuk pelanggaran yang sering terjadi. Yang pertama, terhadap konseli. Menyebarkan atau membuka rahasia konseli kepada orang lain yang tidak terkait dengan kepentingan konseli. Melakukan asusila perbuatan atau pelecehan seksual, penistaan agama, rasialis. Yang kedua, terhadap organisasi profesi. Tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi. Mencemarkan nama baik profesi, seperti menggunakan organisasi profesi untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok. Yang ketiga, terhadap rekan sejawat dan profesi lain yang terkait. Melakukan tindakan yang menimbulkan konflik seperti penghinaan, menolak untuk bekerja sama, sikap arogan. Yang berikut, melakukan referral kepada pihak yang tidak memiliki keahlian sesuai dengan masalah konseli. Yang terakhir, sanksi pelanggaran. Di sini ada 5 sanksi pelanggaran. Yang pertama, memberikan teguran secara lisan dan tertulis, memberikan peringatan keras secara tertulis, pencabutan keanggotaan APKIN, pencabutan lisensi,
Apabila terkait dengan permasalahan hukum atau kriminal, maka akan diserahkan pada pihak yang berwenang. Ya, demikianlah materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan selamat pagi.